Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, di sini izinkan kakak untuk memperkenalkan diri ya. Jadi, perkenalkan, nama kakak Selviana Sulsya Putri. Kakak merupakan mahasiswa semester 3 di jurusan Bimbingan Penjualan Islam di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, sebelumnya kakak sudah menjelaskan atau memberikan kalian mengenai materi mengenai independen ya. Minggu lalu di salah satu madin, yaitu di Madin Rodatul Huda, Desa Kampir Wangandowo, RT 8 RW 4. Nah, kebetulan kakak juga kemarin udah memberikan kalian flip chart di mana kalian bisa baca dan kalian bisa menonton video ini untuk kembali mengulang mengenai apa yang telah kakak ucapkan atau apa yang telah kakak jelaskan di pertemuan minggu lalu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali mengenai apa itu independen dari awal hingga akhir ya. Oke, mari kita simak videonya. Oke, seperti yang tadi udah kakak bilang ya, di sini kita akan membahas mengenai sikap independen. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sikap independen? Gimana sih Kak independen itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian. Pengertian dari sikap independen. Jadi independen itu adalah suatu sikap dan sifat yang mandiri dan tidak mau bergantung kepada yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau selalu berupaya untuk menyelesaikan secara mandiri. Kemudian jika tidak mampu baru ia meminta bantuan kepada orang lain. Jadi bisa dikatakan ya kalau independen itu sama dengan sifat yang mandiri gitu. Lalu selanjutnya kakak akan membahas mengenai karakter dari sikap independen. Kakak merangkum ada 3 karakter. Yang pertama itu memiliki pendirian yang teguh. Jadi permisalannya tuh ketika kamu sedang bermain dengan teman atau ketika kamu tengah melakukan ujian nih dengan teman satu kelas kamu. Nah, kamu itu memiliki pendirian atau kamu itu menganggap bahwa mencontek adalah perbuatan yang buruk dan kamu tidak akan melakukannya. Namun kamu melihat teman sekelas kamu itu mencontek semua. Kira-kira setelah itu apa sih yang akan kalian lakukan? Nah, nanti bisa dijawab sendiri ya. Kemudian memiliki empati dan peduli yang tinggi. Permisalannya, ketika kamu melihat ada nenek-nenek yang ingin menyeberang di jalan raya sambil menenteng banyak sekali barang-barang belanjaan. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, nanti juga bisa dijawab sendiri ya. Lalu, ada suka berada dalam lingkungan yang positif. Kamu lebih senang dan merasa terjaga mana sih? Ketika bersama orang yang negatif atau bersama orang yang positif? Kalau kamu bersama orang yang positif, kira-kira bisa nggak sih melatih jiwa mandiri kalian? Nah, dari ketiga permisalan tadi, nanti kalian jawab ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai urgensi atau penting nggak sih Kak kita punya sikap independen? Nah, di sini jawabannya. Jadi, independen itu sangat-sangat dibutuhkan ketika seseorang mulai beranjak dewasa, sehingga kamu harus bersikap mandiri. Nah, sikap independen dapat disebutkan dengan ciri dapat menentukan skala prioritas. Skala prioritas, apa tuh Kak skala prioritas? Nah, jadi skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang bersifat ditunda pemenuhannya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membahas mengenai ternyata independen itu penting ya Kak. Nah, otomatis ada nih manfaat yang positif apabila kita bersikap independen. Ada 5. Yang pertama, itu kita tidak mudah bergantung kepada orang lain. Kedua, punya waktu banyak dengan diri sendiri. Jadi ketika kalian telah memiliki sikap yang mandiri, pastinya kalian itu akan banyak mengandalkan diri kalian sehingga memiliki banyak waktu terhadap diri sendiri. Lalu untuk yang ketiga, itu lebih menghargai sesama. Yang keempat, saat tidak ada orang lain yang menjadi teman, diri kamu bisa menjadi teman. Maksudnya gimana nih Kak? Jadi ketika misalnya nih
kamu nggak memiliki teman, kayak misal teman belajar atau teman bermain, tapi diri kalian sendiri yang akan menjadi teman kalian. Yang kelima itu ada mampu bahagia dan kuat meskipun sendiri. Nah, kira-kira kelima manfaat ini sangat-sangat bagus ya buat perkembangan hidup kalian, misalnya buat sikap mandiri kalian dalam mengerjakan tugas atau dalam menentukan teman begitu. Itu saja yang bisa kakak sampaikan.